alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaatut takziah 40 hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada sahibul bait yang mengundang saya, alhamdulillah wasilah undangan beliau saya dapat hadir ke tempat ini, saya dapat bersilaturahim, saya dapat bermusafahah, saya dapat bermuajahah dengan warga Greenland 1. Mudah-mudahan silaturahim kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pula kepada Menteri Perhubungan Ibu Iyang, karena beliau yang ngubungin saya. Wamennya ada di sini, Pak Nur Wahid, juga Pak Ustadz Arifin. Mohon izin, saya ada di atas ini. Betul ya. Tuh kan kalau ada meja mah apa dikasih. Cuma harus makan, orang suruh ngomong sebetulnya baik gue. Makanya saya bilang tadi, ada pitik dimakan tikus. Kalau ada pitik, ada bahan plastik boleh dibungkus. Kagak goroh. Tapi kalau pulang ceramah kagak bawa bungkusan. Ibu negara komplain, bapak pulang lancang, pulang ceramah orang ada bingkisannya. Kalau orang dibungkusin, ntar saya ribut sama bini gara-gara yang mengundang nih. Enggak pak, bohong. Ya, alhamdulillah kalau bener. Kalau enggak juga saya ampunin. Cuma saya dipanggil lagi, terus saya perhitungan. Ya, alhamdulillah. Malam ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat berzikir, kita baca surat Yasin. Surat Yasin yang kita kirimkan untuk almarhum. Surat Yasin ada 83 ayat, ada 1068 huruf. Satu orang yang baca dibalas 10 kebaikan. 10 kebaikan dikali 1068. Ayo yang matematikanya ada semanggahan dikit. Banyak tuh. Kalau yang ngomong banyak berarti matematikanya 5 nih ya kita SD. Itu yang baca seorang loh Pak. Kalau bacanya sekian orang, apakah bukan sedang bercucuran pahala almarhum dalam kuburnya? Mudah-mudahan kita juga nanti meninggal ada yang khawatirin. Kalau kita khawatir sama yang meninggal. Dalam kitab Majalisus Saniyah dikatakan kamatasna tusna. Orang mah bagaimana kita, apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Oh, Pak Nur Wahid mah lagi masih hidupnya, masya Allah. Kalau pengajian di Greenland Jumatan selalu baca Yasin, datang. Kali belum pulang kerja ya. Emang rada susah kalau komplek bikin yasinan. 3 kali Jumat baca Yasin, sesononya bangkrut. Ya ibu-ibunya ngadain gitu yang kagak kerja. Ya, baca Yasin. Nih sekarang nih acara begini, ini acara bid'ah bukan nih? Ayo, bid'ah bukan? Bid'ah. Saya komunikatif nih biar bapak kagak ya bapak mah enak ceplok beri makan, saya suruh ngomong. Bapak saya ingin ngomong juga, saya curang bapaknya. Ini tuan rumah saya disuruh megang mic, yang dengerin dikasih kue, ya repot urusannya. Hancur Mina, hancur. Ya. Ya. Ini bid'ah bukan ya? Bid'ah. Kalau dia ngomong bid'ah jangan marah. Emang bid'ah.
Zaman Rasulullah nggak ada begini. Cuma bid'ahnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Apa sih bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang tidak dikerjakan zaman Rasulullah, di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in dikerjain. Sholat taraweh, bid'ah. Zaman Rasulullah nggak ada jamaah bid'ah taraweh. Betul. Iya, muka kita juga bid'ah, zaman Rasulullah ada. Betul nggak? Betul, bid'ah. Cuma bid'ah sana. Bid'ah itu sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Cuma ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah apa? Bid'ah hasanah sesuatu yang tidak dikerjakan zaman Rasul, tapi perbuatannya adalah sebuah kebaikan. Sekarang saya tanya, baca Quran diperintah nggak? Diperintah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya sabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolong bagi para pembaca dan di hari kiamat. Sekarang saya tanya, Yasin bagian Al-Quran bukan? Bagian dari Al-Quran, ada pahalanya nggak baca Yasin? Ada pahalanya. Kenapa bacanya harus 40 hari? Nah sekarang saya tanya, yang ngelarang 40 harian hadis sohehnya mana? Kasih saya sini. Kalau ada hadis sohehnya yang larang baca Yasinan 40 hari, 7 hari, 3 hari, saya keliling kampung, saya berhenti jadi ketua MUI, saya berhenti orang itu yang ngaji Yasin. Gak ada. Jadi yang sudah kita jalanin, ayo sama-sama kita jalani. Untuk apa? Mengenang almarhum yang sudah meninggal. Oh, saya sudah 40 hari ternyata ditinggal sama orang tua saya. Yang namanya kematian bukan antrian, kematian adalah cabutan. Bisa saja yang muda mati duluan, yang tua belakangan. Jangan ngomong begini yang muda. Pak, bapak umur berapa? 60. Udah Pak, cepat makan enak Pak. 3 tahun lagi kalau nonton Rasulullah. Entar dia habis ngomong mau makan keselak modal. Emang siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Pak Nur Wahid habis ngobrol sama Pak Hadiah. Tahu-tahu ngobrol jam 7, jam 9 ada bendera kuning. Siapa mana? Hadiah. Tadi masih ngobrol sama saya. Ya ini mah contoh doang. Mudah-mudahan kagak dijabah. Takut banget berkeringat dingin, berkeringat lagi. Kagak. Malaikat tuh kagak salah catat. Hah? Ya. Aneh enggak? Aneh enggak? Gak aneh. Bapak saya tanya aja sobat jawab pelit bener. Bingung jawab, tahu salah juga saya ampunin. Emang lagi THB apa? Aneh nggak? Jam 7 ngopi bareng, jam 8 meninggal. Aneh nggak? Nggak aneh Pak, udah banyak terjadi. Yang aneh mah jam 7 mati, jam 8 ngopi. Ya, kuntilanak itu mah. Betul? Nggak ada yang aneh. Kalau kematian sudah datang, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dimajuin kagak bisa, dimundurin juga kagak bisa. Makanya semakin kita banyak bertakziah, semakin menambah keimanan, ketakwaan kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian sebagai nasihat buatmu. Kalau sekarang saya takziah Pak Hedian, bisa jadi besok saya ditakziahin orang. Kalau sekarang saya takziah Pak Nur Wahid, besok jadi ya bagaimana tiga saya kenal 3 uang. Saya tembak-tembakin main lagi saya kenal. Ya ikhlas sih Pak. Orang ijabah Pak pun. Saya itu ngomong bertawa Pak. Yang serius aja di kagak dijabah Bapak kalau minta izin baru nangis kan. Tapi susah-susah juga. Ini lagi bercanda, tenang kagak. Masih tenang, masih lama. Ya.
Jadi kematian itu sebuah rahasia. Ada yang udah sakit tahunan. Kalau kata orang Cirebon udah jadi kembang balek, makan di situ, beol di situ. Orang mati-mati. Ya, yang ngepleset di kamar mandi, lepak model. Betul. Banyak kejadian seperti itu. Banyak. Bahkan tetangga saya itu sakaratul mautnya 3 hari 3 malam. Datang ke rumah. Pak Ustadz, emak saya ya udah lama banget adanya sekaratnya, udah cengap-cengap udah 3 hari, mati ora, hidup ora. Kejain air apa? Kejain air biar cepet-cepet mati. Anak kurang ngajar. Baru ngurusin orang tua 3 hari, dikejain air biar emaknya cepet-cepet mati. Calon mak kita sakit. Ya Allah, bagian penyakit anak saya buat saya. Anak saya biar waras tuh emak. Benar? Kita nangis malam digendong-gendong, orang mau diam. Kalau kata orang Jawa mesawan. Babalu sini apa babalu? Ini bocor mau tidur bagaimana ke? Akal lu kepanjangan dikit, rambut pendek, kau rambut mau panjang, akal gue pendekan dikit, kata emaknya. Keluar itu babanya pakai celana kolor, samping rumah dulu kita kebunnya, kalau rumah ini rumah kamar orang ya. Babanya, go. Kata emaknya, neng, ada anjing neng. Tidur neng, tidur. Lakinya dikata anjing. Cuman gara-gara anak nangis malam. Tuh orang tua pengorbanannya apa segitunya sama anak. Emak baru cengap-cengap 3 hari dikejain air biar cepet-cepet mati. Udah ceritanya pulang lah di air. Kan kata Rasulullah kalau orang cengap-cengap lama, bacain surat Ar-Ra'du. Kalau mau sembuh cepat sembuh, kalau meninggal cepat meninggal. Nah, makanya hati-hati Pak Rohid, saya baca surat Ar-Ra'du bentar. Kagak buyang, tenang. Dia lagi laki gue kagak. Nah, cuman di ayat walau anna ahlal qura walau anna qura. Lupa saya. Di ayat apa itu baca dulu 1 kali. Pas begitu udah pulanglah, ini air bawa. Saya bilang usapin mukanya, minumin. Kalau nggak bisa minumin pakai sendok dikit aja. Udah, saya pergi ngajar. Saya belum sampai ngajar, dia telepon. Assalamualaikum, salam Pak Ustadz, alhamdulillah udah mati. Orang tuanya mati lah, alhamdulillah kan udah deg ya. Astagfirullahaladzim. Emaknya mati alhamdulillah. Orang boleh cengap. Tuh ya, anak tuh sama orang tua. Makanya Pak, sayang anak boleh, tapi jangan terlalu. Anak saya masih kecil, saya pesantrenin. Takut nanti sono nggak keurus. Nanti sono makannya nggak ada yang ngurusin. Ribuan Pak orang pesantren nggak ada yang mati. Mending kita menangis sekarang, berpisah sama anak 1 tahun, 2, 3 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun, ketimbang nanti kita menangis waktu kita meninggal, ngadep ngulon, ngadep ngalor. Anak kita pada main gitar, pada ngerokok di halaman, nggak pada ngajiin kita. Kan yang paling afdol kalau kita meninggal yang ngimamin adalah anak kita. Nah kita kalau buat ngasih les bahasa Inggris 300.000 buat kita jabanin, betul nggak? Les matematika 300.000 sebulan kita jabanin, kadang-kadang per jam 100.000, 50.000 kita jabanin. Ngaji Iqra orang bayaran. Emang guru Iqra tau geretnya makan angin kenyang, tiba mangap doang. Lah dia gue boleh belajar capek-capek, saya gue ceramah boleh belajar, awas pentar diamplopin. Diamplopin.
terlepas. Insya Allah nanti bapak dapat sini pulang bawa berkah, berkat baik, berkat orang Greenland. Saya pulang nanti dapat ampunan, amplop baik, amplop urusan tuan rumah. Kacau nih pikirannya amplop. Saya mau nggak butuh amplop. Ngerti. Ini mau lebak gue diem ngapa?